Pemekaran itu adalah hasil daripada perkawinan antara Pepera 69 dan otonomi khusus. Di dalam otonomi khusus itu mereka beranak pemekaran. Jadi kalau kita mau menolak pemekaran, dan mempertahankan otonomi khusus, itu sama saja kita akan mempertahankan penjajahan di atas tanah Papua. Karena harus diketahui bahwa pemekaran tidak lahir sendiri. Pemekaran lahir di dalam otonomi khusus. Welcome to the Manuscript YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript. Dikutip dari CNN Indonesia postingan hari Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024 pukul 16:07 waktu Indonesia Barat dengan judul postingan, Ma'ruf Amin soroti transfer dana besar ke Papua tapi tak ada wujudnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti pemerintah pusat selama ini kerap mengalokasikan dana yang besar ke wilayah-wilayah di Papua, namun tak ada wujud konkretnya dilakukan oleh Pemda setempat. Kita ingin agar anggaran yang sudah diberikan, dialokasikan menjadi sesuatu. Jangan seperti selama ini, anggarannya besar, tapi tidak ada wujudnya. Kita ingin, saat kita masuk Papua, wujudnya ada, untuk kesejahteraan masyarakat Papua, kata Ma'ruf dalam keterangan resminya di sela kunjungan kerjanya di Merauke, Papua Selatan, Selasa tanggal 4 Juni tahun 2024. Sebagai informasi dari channel YouTube Manuscript, yang mengutip dari CNBC Indonesia News pertanggal 17 Oktober 2023, tentang daerah penerima dana Otsus 2024 dan besarannya. Bahwa pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan dana untuk daerah otonomi khusus Otsus pada 2024, dana Otsus Provinsi Aceh disalurkan sebesar 3,3 triliun rupiah, Papua sebesar 480 miliar rupiah, Papua Barat sebesar 334,6 miliar rupiah, Papua Selatan 375,6 miliar rupiah, Papua Tengah 578,3 miliar rupiah dan Papua Pegunungan 740,8 miliar rupiah. Pemerintah mengarahkan dana Otsus untuk mendukung percepatan pembangunan sesuai dengan rencana induk, antara lain penurunan kemiskinan, peningkatan investasi dan kegiatan strategis seperti beasiswa, jaminan kesehatan, serta bantuan langsung untuk peningkatan produktivitas masyarakat orang asli Papua (OAP). Berkaitan dengan dana Otsus berjilid-jilid ini, Ketua Organisasi Papua Merdeka Yefri P. Bomanak melalui live streaming video pribadinya pada tahun 2022 telah menjelaskan dengan tegas, agenda penolakan terhadap Otsus dan pemekaran di Papua. Ketua OPM mengatakan bahwa pemekaran di Papua itu adalah hasil dari perkawinan silang antara Pepera 69 dan otonomi khusus maka lahirlah pemekaran. Dan saat itu Ketua OPM menuntut Gubernur Papua Lukas NMB yang waktu itu masih hidup dan Domingus Mandacan, agar kedua orang ini melakukan prosedur cabut Otsus dan pemekaran di Papua, tapi sayang kedua tokoh ini sudah meninggal. Otsus dan pemekaran hanyalah cara tersembunyi memperpanjang penjarahan dan penjajahan di atas tanah Papua, demikian penilaian Ketua OPM. Lantas apakah Otsus dan pemekaran di Papua masih bisa dibatalkan? Ketua OPM juga menyampaikan pandangan hukum internasional tentang mekanisme kerja-kerja Dewan HAM PBB dan prosedurnya dalam advokasi kasus pelanggaran HAM. Baik, salam kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang kami hormati dan kami banggakan. Kembali menjelaskan sedikit tentang spesial otonomi dan juga pemekaran dalam konteks perjuangan bangsa Papua. Kami kembali kilas balik bagaimana sejarah lahirnya otonomi khusus di Papua Barat. Kami semua tahu bahwa otonomi khusus itu lahir karena muatan rakyat Papua yang saat itu bersatu sekitar 27.000 rakyat Papua yang ada dengan penuh kesadaran melaksanakan Kongres 2 Rakyat Papua pada tahun 2000 yang dipimpin oleh Teisio Eluai dan Tombiana. Ketika itu terjadi dengan agenda utama yaitu pelurusan sejarah bangsa Papua. Waktu itu kami sebagai mahasiswa dan kami mengikuti semua proses itu dengan baik. Dan proses itu terjadi, Jakarta sangat takut. Jakarta sangat takut kalau proses ini terjadi, klimaksnya sudah pasti rakyat Papua dengan penuh kesadaran akan mengantarkan eskalasi dan tuntutan rakyat Papua itu menuju kepada satu proses yang bisa disaksikan atau ada legitimasi dalam konteks hukum internasional. Oleh sebab itu, Indonesia mulai bermain cara yang kotor, mencoba melakukan infiltrasi, memecahkan beberapa pemimpin-pemimpin yang ada di presidium Dewan Papua. Setelah itu, dan bagaimana kami melihat bahwa Indonesia menjawab tuntutan rakyat Papua yang dipimpin oleh tim 100 ke Jakarta dalam keadaan yang sopan, dalam keadaan yang damai, dalam keadaan yang bermartabat, terhormat, itu dibalas dengan kejahatan oleh Jakarta. Setelah dibalas dengan kejahatan oleh Jakarta, dan pada tahun 2000 menjelang 2001,
Yap Salosa dipercayakan sebagai gubernur yang bagaimana untuk harus mengeksekusi dan menyukseskan spesial otonomi itu di Papua Barat. Itu sebuah proses sejarah di mana rakyat Papua kami harus mengerti bahwa sebelum Kongres 2000 sampai 2001, saya dengan Anda, kami seluruh rakyat Papua, kami belum pernah tahu yang disebut dengan otonomi khusus. Kami belum pernah tahu yang disebut dengan pemekaran. Pemekaran dan otonomi khusus itu kata yang baru setelah kami dengar setelah tahun 2000 sampai dengan 2001. Maka itu kita harus mengerti bahwa proses bagaimana otonomi khusus ini dia lahir, kita harus menolaknya juga dengan proses yang sama. Jadi setelah tuntutan rakyat Papua mulai menguat saat Kongres 2000, dan Jakarta harus cepat mendesain spesial otonomi khusus. Dan otonomi khusus itu didesain dan diberikan legitimasi secara resmi oleh Gubernur Yap Salosa. Yap Salosa membawa otonomi khusus itu di Papua. Kami sebagai mahasiswa saat itu, saya yang pimpin demo di depan Uncen, kami palang, kami bakar, dan kami pimpin mahasiswa bukan main-main. Kami melakukan bentrok dengan pihak Polda Papua dan juga kami terus mempertahankan itu. Kami pimpin itu dan sampai klimaksnya pada tanggal 15 bulan Maret, ribuan rakyat Papua Barat kami pimpin mulai dari Uncen. Kami membuat peti mati. Peti mati adalah simbol daripada penindasan. Peti mati adalah otonomi khusus dan pemekaran adalah racun untuk bangsa Papua. Adalah racun untuk genocide bagi bangsa Papua. Otonomi khusus dan pemekaran adalah proses penculikan bagi pemimpin-pemimpin Papua, pembunuhan secara diam, pembunuhan secara sistematis, dan juga pencurian seluruh kekayaan alam bangsa Papua. Itu adalah otonomi khusus. Jadi kalau ada asumsi atau narasi-narasi lain yang menyatakan bahwa otonomi khusus itu merupakan percepatan pembangunan, kesejahteraan dan segala macam, kami tahu bahwa itu tidak mungkin akan terjadi di Papua karena sudah dicoba 20 tahun, standar rakyat Papua, kesejahteraan rakyat Papua tetap normal, dan juga pembunuhan dan eskalasi pembunuhan rakyat Papua itu lebih tinggi. Itu yang terjadi bagi rakyat Papua, dan banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, gereja, dan juga beberapa organisasi perjuangan bangsa Papua yang membuktikan bahwa otonomi khusus itu sudah gagal. Kami kembali ke sejarah bagaimana otonomi itu dia lahir. Jadi setelah otonomi itu dipaksakan kepada kami rakyat Papua, dan itu ditandatangani langsung oleh Gubernur Yap Salosa. Yap Salosa yang memberikan legitimasi dengan otoritasnya sebagai gubernur Papua yang mengambil otonomi khusus itu dan diterapkan secara paksa, secara diam-diam dengan sistem yang dipakai oleh Indonesia, yaitu memecah belahkan elit-elit politik Papua. Elit dari wilayah gunung, elit-elit politik dari wilayah gunung, kemudian elit-elit politik dari wilayah pantai. Indonesia melakukan perpecahan antara orang Papua dengan orang Papua untuk menyukseskan otonomi khusus itu. Di tengah-tengah isu otonomi khusus itu berjalan, pemekaran kabupaten. Waktu itu Kabupaten Mambramo Tengah, Kabupaten Mambramo Raya, beberapa kabupaten yang ada di Papua dan Papua Barat itu disodorkan bersamaan dengan isu otonomi khusus. Memecah belahkan konsentrasi orang Papua, membagikan kekuatan, memecah belahkan kekuatan rakyat Papua. Dari mulai kekuatan-kekuatan suku, kelompok, golongan, dan wilayah yang ada di seluruh tanah Papua, Jakarta sangat mengerti untuk memecah belahkan kami dengan sistem divide et impera yang dimana sampai saat ini dia masih melakukan. Jadi kita mengerti bahwa otonomi khusus itu andil yang masuk karena andil politik, karena kesepakatan politik, karena rakyat Papua mau merdeka, maka itu mereka memaksakan menerapkan otonomi khusus. Oleh sebab itu kami mengatakan bahwa otonomi khusus itu hasil daripada perkawinan antara PPRA 69, pemekaran itu adalah hasil daripada perkawinan antara PPRA 69 dan otonomi khusus. Di dalam otonomi khusus itu mereka beranak pemekaran. Jadi kalau kita mau menolak pemekaran, dan mempertahankan otonomi khusus, itu sama saja kita akan mempertahankan penjajahan di atas tanah Papua. Jadi asumsinya begini, kalau kita menolak pemekaran, kemudian otonomi khusus terus berjalan. Kemudian kita diasut oleh beberapa elit politik dari satu wilayah yang punya kepentingan untuk harus dimekarkan satu kabupaten atau satu provinsi. Kemudian mereka menyatakan bahwa otonomi khusus tidak usah dibicarakan, tetapi pemekaran tetap jalan terus. Ini asumsi kolonial. Ini asumsi yang tetap akan mempertahankan penjajahan di atas tanah Papua. Karena harus diketahui bahwa pemekaran tidak lahir sendiri. Pemekaran lahir di dalam otonomi khusus. Maka itu kalau rakyat Papua, kalau elit-elit politik Papua dengan sungguh-sungguh mau menolak pemekaran, itu harus menolak pemekaran dengan otonomi khusus, karena otonomi khusus dan pemekaran itu satu paket.
Dia tidak bisa dipindah-pindahkan. Di dalam butir-butir otonomi khusus itu yang memberikan legitimasi untuk harus ada pemekaran. Maka itu kalau ada satu elit politik Papua, entah itu Gubernur Lukas NMB atau Mandat Chan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada provinsi ini, provinsi itu, tetapi harus tolak provinsi itu. Lalu bagaimana dengan otonomi khusus? Kalau kita mau tolak pemekaran provinsi dan kabupaten, harus tolak juga otonomi khusus, karena otonomi khusus itu induk yang melahirkan pemekaran. Itu asumsinya. Jadi pemekaran adalah perkawinan antara PPRA 69 dengan otonomi khusus. PPRA 69 dan otonomi khusus mereka dinikahkan di New York dalam New York Agreement. Dalam New York Agreement yang memberikan legitimasi untuk terjadi proses PPRA 69 di Papua Barat yang tidak demokratis. Dalam proses PPRA 69 untuk mempertahankan penjajahan itu, Indonesia harus mencetak produk hukum kolonial yang disebut dengan otonomi khusus. Di dalam otonomi khusus, untuk mempertahankan kontrak karya Freeport, pencurian khusus, dan segala macam undang-undang yang dikhususkan, bahkan juga pembunuhan khusus terhadap orang Papua, itu harus di-extend, harus dipertahankan, harus diperpanjangkan dengan pemekaran. Jadi mulai dari New York Agreement 15 Agustus 62, dari PPRA 69, mulai dari penandatangan kontrak karya Freeport 7 April 67 sampai dengan pelaksanaan otonomi khusus 2001 sampai dengan mau melakukan pemekaran di beberapa provinsi di atas tanah Papua, itu semua ilegal. Itu semua ilegal yang harus diketahui oleh rakyat Papua Barat. Kami belum pernah terlibat dalam New York Agreement, dalam kesepakatan itu. New York Agreement itu sebuah agreement yang dicetak atas kepentingan kapitalis, atas kepentingan negara-negara barat yang punya kepentingan ekonomi di Papua Barat. Sebuah agreement yang didesain, yang disusun atas kepentingan orang Amerika, atas kepentingan Belanda, atas kepentingan Indonesia, tanpa satupun kepentingan orang Papua. Orang Papua tidak bisa berbangga di dalam New York Agreement, PPRA 69, otonomi khusus, bahkan sekarang pemekaran. Jadi itu sebuah hal yang harus kita mengerti. Jadi saat ini ada dua hal yang penting yang orang Papua Barat harus tahu. Orang Papua Barat sedang melawan dua hukum. Yang pertama, hukum secara internasional. Hukum yang ilegal secara internasional itu adalah New York Agreement, yang orang Papua sampai saat ini kami ada lawan. Itu proses hukumnya terjadi di New York, itu bukan di Papua Barat. Barang itu terjadi di New York, tidak pernah dihadiri oleh satupun orang Papua Barat. Kalaupun dihadiri oleh orang Papua Barat, itu pun diatasnamakan dan tidak pernah terlibat dalam sebuah proses mulai dari awal menggedok hukum-hukum butir per butir dalam New York Agreement sampai dengan penyelesaian. Mungkin orang Papua Barat yang dibawa tapi hanya nonton, menyaksikan saja. Dan hukum itu kami katakan, agreement itu kami katakan ilegal. Ini yang harus dilawan oleh orang Papua Barat dalam konteks internasional. Itu hukum internasional yang saat ini sedang menjajah kami. Undang-undang dan konstitusi New York itu dibuat untuk menjajah kami. Dan hukum yang berlaku dalam lokal yang sedang menjajah kami adalah otonomi khusus. Otonomi khusus itu produk hukum kolonial yang diperlakukan di Papua Barat yang saat ini sedang menjajah kami. Di dalam otonomi khusus itu dilahirkan pemekaran yang saat ini kami sedang melakukan protes untuk menolaknya. Jadi dua hukum ini didesain secara ilegal tanpa melibatkan orang Papua yang saat ini sedang menjajah kami orang Papua. Dua hukum ini harus ditolak. Hukum yang satu harus ditolak di internasional dalam proses dan mekanisme serta orientasi politik, diplomasi dan politik hukum internasional. Ini harus ditolak di internasional. Hukum yang satu di dalam negeri, yaitu hukum otonomi khusus, ini harus ditolak. Ini hukum kolonial, ini produk hukum kolonial. Kita tidak bisa tolak pemekaran tanpa menolak otonomi khusus. Itu sama saja macam kita memetik buahnya, tetapi pohon dengan akarnya masih ada. Itu otonomi khusus. Maka itu untuk menolak otonomi khusus, untuk mencabut akar kolonial dan kapitalis yang ada di Papua Barat, yaitu menolak otonomi khusus. Otonomi khusus tidak bisa tolak di PBB. Otonomi khusus tidak bisa tolak di Amerika, otonomi khusus tidak bisa tolak di Inggris, otonomi khusus tidak bisa tolak di Belanda, tidak bisa tolak di Jakarta. Otonomi khusus harus ditolak di Papua. Itu proses yang terjadi di Papua dan itu harus ditolak di Papua. Cara untuk menolak otonomi khusus kami sudah kembali menjelaskan bahwa proses sejarah masuknya otonomi khusus di Papua Barat adalah melalui andil politik, legitimasi yang mensahkan otonomi khusus itu oleh Gubernur Yap Salosa, Gubernur Papua saat itu. Dan otonomi khusus harus kembali dicabut melalui gubernur yang sama dengan otoritas yang sama. Sayang, Yap Salosa sudah mati. Tapi saat ini yang harus menolak otonomi khusus dan pemekaran adalah Lukas NMB dengan Mandat Chan. Lukas NMB dan Mandat Chan, Anda berdua sebagai anak putra orang Papua yang memiliki hati untuk sayang rakyat Papua yang tersisa yang ada saat ini. Berarti kedua gubernur Papua dan Papua Barat
harus decide bersama DPRP, bersama MRP, bersama DPD RI, bersama seluruh DPRD kabupaten-kabupaten, membuat pleno, membuat sidang paripurna atau sidang istimewa khusus untuk menolak otonomi khusus. Otonomi khusus tidak bisa ditolak oleh Presiden Republik Indonesia. Otonomi khusus harus ditolak oleh Gubernur Lukas NMB dan Mandacan. Kekuasaan tertinggi saat ini untuk menolak otonomi khusus dan pemekaran ada di tangan NMB dan Mandacan. Beberapa video kami sudah keluarkan untuk menjelaskan ini. Target kami terakhir, target aksi rakyat Papua. Rakyat Papua saat ini sudah sangat sadar. Dari seluruh komunitas rakyat Papua, mulai dari pelajar, mahasiswa, kaum perempuan, masyarakat adat, intelektual, kaum masyarakat imigran yang ada di Papua, bahkan seluruh pendukung-pendukung internasional sudah sangat sadar bahwa menolak otonomi khusus. Kami sudah sangat sadar bahwa 20 tahun otonomi khusus itu proses genosid terjadi di atas tanah Papua, pembunuhan terjadi di atas tanah Papua, penculikan, pencurian terhadap semua hasil-hasil kekayaan rakyat Papua terus terjadi. Hutan, laut, emas, perak, tembaga, minyak, dan gas, semuanya dicuri di atas tanah Papua karena ada otonomi khusus. Untuk itu, kalau betul-betul menolak pemekaran dan otonomi khusus, rakyat Papua saat ini, konsentrasi kami, target kami, yaitu kembali menduduki kantor DPRP atau Gubernur Papua. Dengan kekuatan rakyat, rakyat punya sikap sudah jelas. Tanpa kekuatan rakyat juga, kalau DPRP dengan MRP, serta Gubernur sadar terhadap proses ini yang sedang terjadi, maka itu DPRP, MRP, dan Gubernur harus menolak, membuat sebuah sidang paripurna atau sidang istimewa untuk menolak otonomi khusus. Pemekaran tidak bisa ditolak sementara otonomi khusus masih ada. Itu harus dicatat baik. Itu konstitusi yang berbicara, undang-undang kolonial yang berbicara. Maka itu untuk menolak otonomi khusus harus rakyat Papua memberikan tanggung jawab. Rakyat Papua sudah memberikan tanggung jawab, sudah memberikan aspirasi. Saat ini yang harus mengambil keputusan, decide, dan melakukan sebuah sidang istimewa adalah DPRP dan Gubernur membuat statement resmi bahwa rakyat Papua menolak otonomi khusus. Dan Gubernur sebagai hamba rakyat, sebagai mandataris rakyat untuk menjadi Gubernur Papua harus membuat statement hitam di atas putih secara resmi, tanda tangan, dan berikan kepada Jakarta, maka otonomi khusus, pemekaran, penjajahan, dan penindasan akan gagal dan akan selesai di atas tanah Papua. Pesan khusus kepada Gubernur Mandacan dan Gubernur Lukas NMB, bahwa kakak berdua, kalian berdua, umur kalian sedikit lagi kalian akan tinggalkan tanah ini. Kalian akan mati, akan tinggalkan rakyat ini, rakyat yang tersisa ini. Jika ada sesuatu yang dilakukan untuk memperpanjang otonomi khusus atas tekanan Jakarta terhadap Lukas NMB dan Mandacan, dan itu sudah ditandatangani oleh Gubernur Papua dan Papua Barat, kedua gubernur sebelum melepaskan nafas di atas bumi Papua, kedua gubernur sebagai orang Papua, sebagai orang tua Papua, sebagai kakak, saudara kami, harus secara jujur menyampaikan kepada rakyat Papua bahwa dengan tekanan, maka kami sudah tanda tangan untuk otonomi khusus ini dilanjutkan sampai 2041. Itu harus disampaikan kepada kami rakyat Papua. Ketika kami rakyat Papua dari seluruh komponen, dari seluruh masyarakat Papua, dari organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, KNPB, dari seluruh organisasi politik yang ada di atas tanah Papua harus tahu, mengerti hal itu yang terjadi. Kalau itu sudah terjadi, dijelaskan kepada kami dan kami akan mengambil sebuah kebijakan, keputusan untuk mencari solusi terhadap keputusan yang sudah diambil salah atau keputusan diambil atas tekanan daripada kolonial Indonesia. Kalau belum ada sebuah keputusan yang diambil oleh kedua gubernur terhadap kelanjutan daripada otonomi khusus, pemekaran, dan juga kontrak karya Freeport, kontrak Blok Wabu, kontrak BP, kontrak beberapa perusahaan pertambangan yang ada di seluruh tanah Papua. Kalau belum kedua gubernur kalian belum melakukan kontrak itu, penandatanganan itu, sampaikan dengan jelas kepada rakyat Papua, mengambil posisi berdiri bersama rakyat Papua dan bersama melakukan sebuah keputusan penting dan menolak kembali otonomi ke Jakarta. Mengapa kami harus menjelaskan hal ini? Karena kalau belum ada sebuah transparansi antara kami orang Papua, dari elit politik lokal dan dari seluruh masyarakat Papua, dan kepada kami yang kelompok resisten yang mempertahankan perjuangan bangsa Papua,
belum mengerti tentang hal ini, maka Jakarta akan bermain untuk terus menjajah kami, mengkolonisasi kami, membunuh kami. Seluruh aktivis-aktivis mahasiswa yang saat ini sedang berdiri adalah aktivis-aktivis mahasiswa yang merupakan aset perjuangan bangsa Papua. Mahasiswa-mahasiswa dan pemuda-pemuda yang terdiri dari KNPB dan seluruh masyarakat yang ada di Papua yang saat ini sedang pegang spanduk, yang memiliki hati, moral, komitmen moral, dan terbeban untuk berbicara soal nasib bangsa Papua. Semua ini akan jadi korban karena tidak ada transparansi antara kita. Maka itu, kedua gubernur harus berbicara jujur kepada kami rakyat Papua, kalau sudah ada penandatanganan atau kesepakatan diam-diam untuk melanjutkan otonomi khusus sampai dengan 2041. Kalau belum dilakukan itu, maka berdiri pada posisi rakyat, kami rakyat siap, dan kami sudah siap dari dulu menolak otonomi khusus. Kami akan tetap menekan DPRP, DPRD, MRP untuk melaksanakan sidang istimewa penolakan otonomi khusus. Sidang istimewa harus digelar di Jayapura. Akar otonomi khusus ada di Jayapura dan harus dicabut di Jayapura. Tidak bisa dicabut di negara luar, tidak bisa dicabut di mana-mana. Untuk itu DPRP, MRP, dan juga DPD RI jangan bermain-main di belakang pengorbanan rakyat Papua. Harus keluar dengan jelas, dengan transparan, menyatakan kepada rakyat Papua bahwa kami siap. Karena selama tidak ada kejujuran antara gubernur, DPRP dengan MRP, Anda sendiri akan membunuh rakyatmu, rakyat Papua. Bagaimana Anda sudah melakukan kesepakatan untuk kelanjutan otonomi khusus, baru bagaimana di sisi lain Anda bilang rakyat bahwa tidak boleh ada pemekaran, suruh mahasiswa untuk harus demo, suruh kami untuk harus demo dan segala macam. Itu tidak bisa. Anda sedang menciptakan konflik, konsekuensinya sangat buruk, rakyat akan terus dikorbankan. Untuk itu, kalau belum ditandatangani otonomi khusus untuk kelanjutan sampai 2041, maka kita berdiri sama-sama target terakhir melakukan sidang paripurna atau sidang istimewa penolakan otonomi khusus di atas tanah Papua. Immediately. Harus dilakukan secepat, setempo-temponya, paling tidak dalam minggu ini atau minggu depan harus melakukan sidang istimewa dan penolakan terhadap otonomi khusus. Di dalam otonomi khusus ketika kami tolak segala macam kontrak ekonomi, kontrak politik, kontrak ini itu dan segala macam, NKRI akan dicabut dari atas tanah Papua. Target kita yang terakhir adalah kami harus menekan DPRP dan MRP, gubernur, untuk melakukan keputusan dalam sidang istimewa dan keluarkan surat resmi rakyat Papua menolak otonomi khusus. Dan berikan hak demokratik rakyat Papua untuk menentukan nasibnya sendiri. Proses itu selanjutnya akan dibicarakan. Tetapi yang terpenting adalah otonomi khusus harus dicabut. Pemekaran tidak bisa dicabut tanpa otonomi khusus. Pemekaran adalah malapetaka. Pemekaran adalah racun. Otonomi khusus adalah racun bagi bangsa Papua. Memang kalau kami tidak menolak pemekaran dan otonomi khusus sampai 2041, sekarang jumlah jiwa seluruh rakyat Papua mungkin kurang dari 2 juta atau mungkin 2 juta lebih. Tetapi kalau kami terus bertahan dengan Indonesia mulai dari 2022 sampai dengan 2041, kami yakin bahwa nanti rakyat Papua akan berkurang, mungkin kurang dari 1 juta atau lebih dari 1 juta. Diplomat-diplomat OPM akan tetap bekerja untuk memberikan pandangan-pandangan yang terbaik berdasarkan prosedur internasional. Mungkin akhir-akhir ini Anda sekalian ada melihat bahwa bagaimana OPM secara tegas menolak untuk tidak boleh dilakukan panitia penjemputan Dewan HAM PBB. Kami sendiri mungkin dari sekian orang Papua yang mungkin pernah belajar langsung dalam sebuah pendidikan di PBB di Jenewa. Selama 3 bulan kami di Jenewa, kami belajar benar tentang prosedur, mekanisme, sistem yang berlaku di United Nations Human Rights Council dan United Nations Security Council. Jadi ada 2 badan PBB, yaitu United Nations Human Rights Council itu Dewan Peradilan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan juga Dewan Keamanan PBB. Jadi untuk bicara soal HAM itu markasnya ada di Jenewa, di Switzerland, dan berbicara soal Dewan Keamanan PBB itu markasnya ada di New York. Dan di Switzerland, yaitu Human Rights Council, itu dia berbicara soal hak asasi manusia. Dia tidak berbicara soal keamanan, tidak berbicara soal politik, tidak berbicara soal yang lain-lain. Tetapi UPR yang memberikan surat kepada Indonesia, lalu yang sudah kita ikuti, UPR dengan Special Reporter itu adalah dua institusi yang bergerak dengan aktif di Human Rights Council di Jenewa. Dan untuk itu
Kami sudah memberikan nasihat dalam beberapa tulisan dan beberapa video bahwa tidak boleh ada satu orang pun yang mengganggu kerja-kerja PBB di tanah Papua. Biarkan Human Rights Council, biarkan Dewan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia bekerja sesuai standarnya, mekanismenya, dan prosedurnya. Dia punya prosedur, dia punya mekanisme. Jadi kami bisa melihat bahwa ada peningkatan yang terjadi dalam bidang HAM yang terjadi, dan mulai UPR dan Special Reporter memberikan surat kepada Indonesia adalah orientasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi LSM. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa kepada LSM yang ada di atas tanah Papua, kemudian LSM yang ada di nasional, kemudian LSM yang ada di internasional. Konsistensi semua LSM-LSM ini bisa memberikan data-data berdasarkan fakta-fakta yang bagaimana sampai membuat Dewan HAM PBB itu bisa melakukan tindakan cepat. 2 surat yang sudah diberikan, 1 surat dengan 18 kasus yang harus dijawab oleh Indonesia, dan 1 media yang sudah dikeluarkan, yaitu salah satu pakar hukum PBB menjelaskan tentang proses kekerasan yang terjadi di Papua itu atrocity crimes. Atrocity crimes, crimes against humanity, war crimes, and genocide. Itu adalah kekerasan yang dilakukan secara biadab. Artinya sebuah kekerasan yang dilakukan harus tidak dengan alasan apapun, harus Dewan HAM PBB mengambil tindakan. Dan itu proses itu sedang berjalan. Dan itu murni orientasi yang dilakukan oleh LSM-LSM yang bekerja di atas tanah Papua. Jadi semua organisasi politik yang saat ini ada, misalnya seperti ULMWP, seperti OPM, seperti TPNPB, seperti KNPB, kita membuka peluang, memberikan lowongan kepada LSM-LSM Papua yang sudah bekerja dari awal, yang kumpulkan data dan fakta. Biarkan mereka bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kita percayakan mereka. Jangan masalah HAM kita mempolitisasi dia. Ini benar-benar masalah HAM yang sudah dikerjakan oleh LSM-LSM di Papua. Kita harus berikan apresiasi. Di sana ada Theo Hesegem, ada Sefter Manopandu, kemudian ada Ferry Marisan, sayang dia sudah meninggal, dan juga Elsam, dan beberapa LSM-LSM yang ada di atas tanah Papua. Mungkin dari ALDP, Kontras, Elsam, dan semua LSM-LSM yang memberikan data-data keluar sampai dengan International Coalition untuk Papua, Norman, dengan teman-temannya yang ada di Jerman. Mereka sedang bekerja semua proses ini. Kita berikan mereka kesempatan, berikan mereka peluang, berikan mereka celah untuk mereka bisa bekerja langsung dengan PBB. Jangan kita mengganggu proses ini. Jangan kita bentuk panitia-panitia yang nanti mengganggu prosedur hukum internasional yang sedang terjadi di atas tanah Papua. Jadi kalau kita mengganggu proses ini terjadi, karena dalam prosedur internasional, kalau kita mengganggu proses ini, PBB dia harus bekerja sebagai badan independen. Kalau kita mengganggu, Indonesia dapat membatalkan mereka masuk di Papua, karena Indonesia dari 45 anggota Dewan HAM PBB, dari 45 anggota Dewan HAM PBB itu Indonesia salah satu negara yang mempunyai hak veto. Dicatat baik itu. Indonesia punya hak veto di Dewan HAM PBB. Jadi Indonesia punya legalitas, Indonesia punya power, Indonesia punya otoritas untuk membatalkan apapun yang harus dilakukan oleh Dewan HAM PBB di Papua. Untuk itu, rakyat Papua tetap konsisten. ULMWP kerja apa yang harus ULMWP kerja. Jangan ganggu pekerjaan-pekerjaan daripada LSM. OPM kerja apa yang OPM harus kerja. TPNPB perang tentang apa yang harus TPNPB perang. Lawan TNI Polri. Tembak, tidak boleh kasih stop. Dan kita kasih tinggal PBB bekerja sesuai prosedur dan mekanismenya. Dia akan kerja dengan link-link yang sudah dia bangun. Jadi itu sedikit hal yang penting perlu kami sampaikan, dan kami yakin dan percaya bahwa kami semua tetap satu dalam satu agenda sebagai satu bangsa. Kami sebagai Ketua Organisasi Papua Merdeka, kami mempunyai beban, kami mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan tentang arah perjuangan ini harus kemana. Secara politik dia harus kemana. Soal perang yang harus dilakukan di atas tanah Papua, ada Jenderal Goliath Tabuni, ada Gianus Kogoya, ada Lemek Taplo, ada Ikuana Korelek, ada semua panglima-panglima yang berdiri di lapangan sana. Mereka punya tanggung jawab untuk perang melawan kolonial NKRI. TNI, Polri, apapun mereka sedang punya tanggung jawab untuk melakukan perlawanan di lapangan. Kami sebagai OPM bersama diplomat-diplomat OPM di internasional, kami menjelaskan kepada rakyat Papua dan kami bertanggung jawab terhadap semua perang-perang yang terjadi di atas tanah Papua, menyampaikan kepada dunia bahwa kasus ini, perang ini terjadi karena ini. Berdasarkan hukum ini kami perang. Karena ini kami ada perang. Karena ini Indonesia tidak bisa menyatakan kami teroris. Dan kami sudah menang, kami sudah meyakinkan dunia internasional bahwa kami bukan teroris. Itu atas kerja keras yang dilakukan oleh diplomat-diplomat OPM. Kami menjelaskan
menjelaskan kepada dunia berdasarkan hukum internasional bahwa OPM itu bukan teroris, rakyat Papua itu bukan teroris. Oleh karena itu, Indonesia tidak mampu meyakinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan masyarakat internasional bahwa bangsa Papua itu teroris atau OPM itu teroris. Kami bukan teroris, kami punya hak berjuang di atas tanah kami. Kau Indonesia, kau datang dari mana? Kau Amerika, kau datang dari mana? Kau Belanda, kau datang dari mana? Kau apapun negara yang di dunia ini tidak punya hak untuk menjajah kami, menindas kami di atas tanah kami. Itulah kami. Kami adalah rakyat Papua, akan tetap konsisten berdiri dari dulu 60 tahun kami sudah membuktikan bahwa kami siap berjuang sampai detik ini. Demikian penyampaian kami di saat sore ini, dan kami berterima kasih kepada semua yang mengikuti live streaming kami di saat sore ini. Semoga penjelasan penyampaian soal arahan-arahan politik, pemahaman-pemahaman politik yang kami sampaikan ini menjadi manfaat bagi seluruh rakyat Papua Barat, dan rakyat Papua tetap bersatu. Semua rakyat Papua bersatu dalam agenda perjuangan bangsa Papua. Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat menghormati semua kontribusi daripada perjuangan yang dilakukan oleh seluruh organisasi-organisasi rakyat Papua, masyarakat Papua Barat, dari pantai, dari gunung, dari pulau, dimanapun Anda berada. Kami tidak ada perbedaan. Kami adalah satu bangsa. Kami berjuang karena Tuhan menciptakan bangsa kami adalah bangsa yang punya nilai, bangsa yang punya kehormatan, bangsa yang punya martabat, bangsa yang punya harga diri, yang sama seperti bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Salam merdeka, Tuhan memberkati. One people, one soul. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.